Oke, kalau saya sih prinsipnya saya appreciate teman-teman yang ikut berinteraksi hari ini dan yang on cam dan yang ini. Jadi saya persilahkan buat teman-teman yang tadi sudah ikut aktif, yang bersedia untuk reportnya dibahas. Oke, Riko, hasilnya menggambarkan kamu nggak? Merasa itu kamu nggak? 80% sih ya. Oke, Mungkin nanti kita coba lihat ya. sih ya. Oke, nanti kita coba lihat ya. Dari hasil diskusi ini bisa naik apa enggak ya? Sudah terlihat? Sudah, ya. Jadi kalian kalau mau melampirkan ini dalam CV juga silahkan ya, bahwa kalian paling enggak sudah melakukan pengecekan diri. Cuman ingat, hasil tes tidak akan sama selamanya. Karena dengan adanya perubahan mindset, perubahan kebiasaan itu akan merubah semuanya juga. Nah, tinggal se-ekstrim apa kita nggak tahu ya. Jadi ada baiknya kalian juga ada melakukan pengecekan berkala. Apalagi kalau sudah sampai setahun, 2 tahun, terus juga kalian mengalami ada perubahan mindset, lakukan tes ulang ya. Yes, Riko, coba ceritakan apa yang jadi yang mau kamu tanyakan, terus yang mungkin kamu rasa mau klarifikasi, atau apa yang sekarang ini menjadi kegelisahanmu. Mungkin dari yang ini ya, yang dalam bersosialisasi ini ya. Mungkin benar di sini lebih nyaman bila berada di tempat yang ada privasi daripada tempat umum. Itu termasuk benar, tetapi jika saya terlalu lama di tempat yang privasi itu juga stres juga. Jadi ya mungkin butuh bersama teman juga gitu, keluar. Ya, itu. Terus di sini yang paling akurat adalah menurut saya ini yang dapat menerima kehadiran teman meskipun terlihat nyaman untuk minim bersosialisasi. Mungkin di situ saya mudah bersosialisasi, tetapi saya lebih nyaman dengan orang yang sudah saya kenal lebih dekat terlebih dahulu. Oke, sebenarnya yang kamu ceritakan tuh menjawab tiga-tiganya sudah ada. Iya, oke. Ya. Jadi pertama, kamu sebenarnya kalau tadi kan bilang ya kalau terus-terusan bosen, ya makanya di sini tulisan juga lebih nyaman. Kalau kamu disuruh memilih, kamu lebih nyaman untuk berada di area yang private, nggak terlalu banyak orang. Bahkan mungkin kalau ke kafe cari tempat duduk di pojok, nggak mau deket-deket sama orang, ya. Terus kamu tipenya juga cenderung lebih pasif dalam bersosialisasi. Kalau nggak diajak ngomong, jarang ngomong duluan. Oke, itu mungkin kalau diajak ngomong duluan malah saya berpikir sekarang itu kalau diajak ngomong terlebih dahulu itu saya yang malu jadi. Kamu yang malas? Tapi kalau jadi sekarang itu saya mungkin lebih suka saya terlebih dahulu yang ngajak ngomong. Jadi soalnya kalau saya dulu yang terlebih ngajak ngomong itu bakal lebih nyaman omongannya. Riko, kamu ini pada dasarnya kamu tuh milih-milih orang. Milih untuk berteman dengan siapa. Jadi untuk kamu bisa lebih nyaman untuk start conversation kalau kamu ngerasa ada yang ini orangku nih. Maksudnya this is my bro. Ya. Itu mungkin ya, betul. Itu kamu bisa start ngobrol. Karena di sini kamu lebih banyak melakukan seleksi dalam memilah dalam hal berteman. Tapi dalam konteks pada umumnya kamu itu bisa diajak ngobrol. Ya, tapi chance-nya kamu untuk lebih aktif, misalnya dengan orang random kamu untuk start ngobrol itu jarang. Kamu perlu dipancing, ya. Nah, terus sekarang mungkin kita coba bahasnya lebih spesifik ke karir, ya. Kalau yang ini tentang perilaku, nanti pertanyaan-pertanyaan bisa juga aku balikin ke sini. Cuman sekarang coba ke bagian bawah, sikap yang terlihat kuat dan kompetensi yang terlihat kompetensi kerja kamu, ya. Oke. Menggambar ini kira-kira kamu bukan? Atau malah kamu belum aware ini kamu? Betul sih. Ini 90% ya. Ya. Nah, oke. Nggak masalah walaupun kamu DKV. Pertanyaan sekarang tinggal DKV yang seperti apa yang kamu perlu tahu. Ya, kamu DKV-nya paling nggak yang bayanganku ya, aku nggak terlalu familiar. Cuman contoh ilustrator yang memang banyak gerakan-gerakan kecil, keluasan jari itu sesuatu yang kamu terlihat kuat di sana. Lukis, watercoloring dan lain-lain itu sebenarnya membutuhkan keahlian dan keluasan fisik. Karena itu kan benar-benar
bener-bener ini ya, jari banget ya. Cuman Rico, sadarilah kalau kamu ini sebenarnya juga punya talent dalam negosiasi dan jualan. Jadi mungkin kamu sebenarnya bisa self-selling, nawarin karya kamu tuh kamu bisa. Dan kamu ada sisi intuisinya. Karena yang terlihat ketiga ini kan diprediksi dan pengambilan risiko. Jadi ya pastikan aja kalau kamu memang mau berkarir, pastikan kerjaannya yang kamu nanti dalami membutuhkan salah satu atau gabungan ketiga ini. Itu akan lebih, kamu akan bisa lebih cepat untuk adapt. Karena itu nature-nya kamu sudah di situ. Terus, sikapmu yang terlihat kuat ini kamu yang satu ini kan dari 30 sikap ya, yang tiga terlihat kuat itu ada kebulatan tekad, taat aturan, kreatif mencari masalah. Kamu kalau sudah ada maunya tuh kamu ngotot. Ya, betul. Nggak gampang kendor. Jadi itu paling nggak, kalau kamu misalnya di interview orang, kamu lagi mau ngelamar kerja dan lain-lain, sesuatu yang kamu bisa banyak cerita. Misalnya aku lihat kayak gini kombinasinya, kamu biasanya kalau lagi buntu nggak ada ide itu kamu biasa akan tetap berusaha untuk pokoknya harus dapat dulu idenya, nggak akan ganti prioritas lain. Nah itu jadikan kekuatan saat kamu di interview. Kekuatan kamu apa, Rico? Coba, Pak, Bu, saya kalau belum reach tujuan saya sulit untuk ganti prioritas. Atau ya saya akan pastikan saya bisa capai apa yang saya mau baru saya switch prioritas. Contohnya apa ya? Kamu ceritakan pengalaman pribadi kamu yang kamu bisa angkat. Karena dengan kamu sudah tahu kekuatanmu gini, ketika kamu cerita saat interview, kamu akan bisa lebih nyaman karena contoh case study-nya banyak. Cobain aja, ceritakan pengalaman di mana kamu ketika berkreasi, kamu ngotot karena lagi buntu atau bahkan kamu pokoknya kekeh. Ini tuh yang kamu mau lakukan. Kamu akan lebih mudah cerita. Terus kamu orangnya juga, ya ini karena munculnya kreativitas dalam memecahkan masalah. Kamu tuh ada bibit idenya banyak. Problem yang kamu belum pernah alamin, kamu belum pernah tahu, kamu bisa kepikiran nyoba ini, nyoba itu. Walaupun kualitas problem solvingnya kita nggak tahu, tapi untuk create ide-ide itu kamu banyak. Nah, di sini kamu harus tahu bahwa kamu juga akhirnya bosenan. Jadi itu kamu harus tahu itu batasan kamu. Jadi kalau kerjaanmu terlalu monoton, itu sebenarnya malah jadi backfire buat kamu. Kamu butuh sesuatu yang new, butuh terus hal baru. Kamu orangnya juga taat aturan. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya aku bayangin desainnya kamu, biasa desain-desain yang akan cenderung dalam norma-norma tertentu, bukan yang wow. Nah, ya kalau kamu nggak ngerti ini dan kamu dapat project-project yang kamu harus create sesuatu yang sedikit wow, dan kamu berusaha untuk melakukannya dan kamu kesulitan, walaupun kamu ada tekad yang besar, takutnya kamu bisa berpikir kayak kok aku nggak bisa. Ya itu betul. Nah, kamu harus tahu koridormu di mana. Koridornya adalah ya desain-desain yang safe, tidak melanggar tidak melanggar norma-norma tertentu. Itu masih dalam koridor kamu. Jadi kalau sampai kamu dapat project yang di luar itu atau malah kamu berusaha untuk keluar dari jalurmu sendiri, it's okay juga. Semua keputusan ada konsekuensi. Kalau kamu memang memilih jalur itu, kamu harus tahu kamu bakal banyak menghadapi challenge dan kamu harus tahu konsekuensinya itu. Sudah kebayang? Sudah. Sekarang berapa persen? Masih tetap 85? Mungkin jadi 90. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Mungkin ini setelah dijelaskan mungkin ya itu tergambar mungkin betul sekali gitu. Ya. Dan teman-teman ingat ya, kalau misalnya seperti Rico, dia tidak tahu batasannya dia di mana. Walaupun batasan itu sesuatu yang kita mau milih untuk melewati batasan itu, atau kita mau tetap dalam batasan, itu keputusan kita sendiri. Cuman jalur manapun yang dipilih, kalau kita tanpa tahu kondisi kita sendiri, akhirnya itu tadi. Contoh, Rico dipaksa untuk bikin sesuatu yang sedikit wild, sedikit heboh, sedikit di luar aturan. Kalau Rico nggak tahu kalau dirinya taat aturannya setinggi ini, dan
dia nggak sadar. Akhirnya lama-lama kalau nggak mampu membuat desain-desain yang seperti itu, lama-lama bisa ngerasa nggak mampu, minder. Sayang. Tapi kalau Riko dengan penuh kesadaran sendiri memilih jalur itu, walaupun berat, Riko masih bisa, karena kamu punya kebulatan tekad. Nah, jadi kebulatan tekad itu datangnya dari diri sendiri. As long as itu keputusan kamu untuk ngambil jalur keluar dari zona nyamanmu, kamu sudah tahu konsekuensinya. Dan walaupun susah, kamu akan bisa bertahan. Sekali lagi, kalau kamu nggak tahu, kamu akan membandingkan diri kamu dengan teman-teman lain yang desain-desainnya lebih wow. Kamu bisa-bisa dimotivasi nanti. Ketahui koridormu di mana, ya.